Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu dan Bapak yang Allah rahmati, mari kita awali pengawasan pagi ini dengan membaca Ummul Kitab Al-Fatihah. Oh, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Maliki yaumiddin. iyyaka Iyyaka na'budu wa na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Ihdinas Ihdinas siratal siratal mustaqim. mustaqim. Siratal صراط ladzina الذين أنعمت an'amta 'alaihim عليهم ghairil غير maghdubi 'alaihim waladdallin. المغضوب Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan لا ma'a عند imanihim. إيمان طعنا Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'd. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua, dan kita bersyukur atas nikmat iman dan Islam sehingga kita bisa mengikuti dan bisa menikmati manisnya iman dan bisa mengikuti indahnya bersyariat Islam. Juga bersolawat kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, manusia terbaik, uswatun hasanah, dan menjadi sosok yang dicintai baik di langit maupun di bumi. Maka berselawatlah kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bentuk cinta kita kepada beliau, dan juga kita berharap mendapatkan syafaat dari Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, pagi hari ini kita eh, kembali mengkaji tentang Sirah Nabawiyah, tentang sejarah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa melihat dalam sirah ya betapa cintanya Kanjeng Nabi kepada kita semua. Pekan lalu kita sudah melihat tentang bagaimana sikap tawaduknya Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya, kisahkan tentang engkau ya Rasulullah, dari mana kisah tentang engkau bermula? Kanjeng Nabi menjawab, aku adalah doa bapakku Ibrahim, kabar yang kabar gembira yang disampaikan oleh saudaraku Nabi Isa alaihissalam. Ya. Nah, ini wujud dari ketawaduan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Dan beliau ingat tentang siapa orang-orang yang berjasa dalam kehidupan beliau. Nah, adalah Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Amr bin As. Ya. Ini adalah sahabat yang banyak mencatat hadis nih. Abdullah bin Amr bin As. Beliau mengisahkan tentang Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana ketika mengkaji atau membaca ayat Al-Quran tentang perkataan bapaknya yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam, dan juga ucapan saudaranya Nabi Isa alaihissalam. Dalam surat Ibrahim ayat 36, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Nah, ini eh, perkataan Nabi Ibrahim alaihissalam yang diabadikan di dalam Al-Quran surat Ibrahim ayat 36, yang artinya, Ya Robbi, sesungguhnya berhala-berhala itu telah menyesatkan banyak sekali manusia. Maka barang siapa yang mengikutiku, sesungguhnya dia termasuk golonganku. Dan barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Kalimat terakhir, sesungguhnya ya, barang siapa yang mendurhakai aku, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Nah, ini ayat tentang bagaimana kasih sayangnya Nabi Ibrahim kepada umatnya. Dan
Kemudian dalam ayat yang lain, dalam surat Al-Ma'idah ayat 118, ini mengisahkan tentang eh, atau mengabadikan tentang perkataan Nabi Isa alaihi salam. Ya, Nabi Isa menyampaikan tentang eh, kata-kata beliau ya, diabadikan dalam Al-Quran, yang artinya jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Dua ayat dalam Al-Quran ini menjadi inspirasi ya dan menjadi penyemangat ya. Maka Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengangkat kedua tangannya berdoa dengan bersedu-sedu dalam sebuah kesempatan. Ya Allah, ummati, ummati. Ya Allah, umatku, umatku. Beliau terisak hingga terguncang pundaknya. Maka Allah yang maha lembut, Allah yang maha mendengar, berfirman kepada para pemuka, para malaikat, Wahai Jibril, pergilah kepada Muhammad dan tanyakan padanya. Sedang Allah maha tahu, ya. Allah maha tahu, ya. Tanyakan padanya apa yang telah membuatnya menangis. Maka kemudian malaikat Jibril pun bertanya kepada Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kepada Rasulullah sebagaimana yang diperintahkan kepadanya. Lalu Rasulullah memberitahukan tentang ayat yang dibacanya. Tadi surat Ibrahim dan surat Al-Maidah ayat 118. Surat Ibrahim ayat 36 dan surat uh, Al-Maidah dan surat Al-Maidah tadi. Rasulullah lalu Rasulullah memberitahukan ayat yang dibacanya serta bagaimana serta kasih sayang Ibrahim dan kasih sayang Isa alaihissalam kepada umatnya. Maka Jibril pun kembali menghadap ke hadirat Allah untuk menyampaikan jawaban beliau. Sedang Allah Maha mengetahui, ya. Allah Maha mengetahui, maka Allah berfirman, "Pergilah kembali pada Muhammad wahai Jibril dan sampaikan kepadanya, kami akan menjadikanmu ridho kepada umatmu dan umatmu ridho kepadamu. Kami tidak akan berbuat buruk kepadamu, tidak pula kepada umatmu." Maka ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim ya. Dan tadi diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin As. Maka segala puji bagi Allah yang telah mengaruniakan kepada kita seorang Rasul, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, seorang Rasul yang penuh cinta, banyak berkah ya. Bahkan ini menjadi keberkahan menjelang akhir zaman, gitu ya. Maka Imam Muslim juga mengetengahkan riwayat tentang bagaimana ketidaksediaan beliau Kanjeng Nabi SAW untuk menyumpahi dengan sumpah serapah yang buruk kepada bahkan kepada musuhnya sekalipun. Pernah dalam sebuah riwayat Abu Hurairah yang pada hari itu mendampingi Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, dia menyatakan ya, mendampingi Rasulullah di hadapan para barisan orang-orang kafir itu yang memerangi Rasulullah. Ya Rasulullah, laknatilah orang-orang musyrik itu. Apa jawaban Kanjeng Nabi SAW? Sesungguhnya aku diutus bukan sebagai pelaknat. Hanya saja aku diutus untuk menjadi rahmat. Untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Ini Allah abadikan dalam surat Al-Anbiya, surat ke-21, ayat ke-107. Di sini mengatakan bahwa, dan tiadalah kami mengutus engkau, wahai Muhammad, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, ini menjadi penegas ya tentang diutusnya Kanjeng Nabi SAW dan akhlak beliau ya. Beliau adalah penebar rahmat. Bahkan terhadap musuhnya sekalipun, beliau tidak mau melaknati mereka. Kanjeng Nabi Muhammad SAW
menjadi rahmat bagi semesta alam. Demikian ditafsirkan oleh Imam Qurtubi ya. Sebab siapa yang beriman kepadanya akan mendapatkan kebahagiaan baik itu di dunia dan di akhirat. Bahkan pula yang ingkar kepada beliau tidak akan mengalami pembenaman dan penenggelaman seperti yang terjadi pada orang-orang kafir terdahulu di antara umat-umat para nabi sebelum beliau. Siapa yang menerima beliau dan mensyukurinya sebagai rahmat, ya kata Imam Ibnu Katsir, maka dia akan beruntung di dunia dan akhirat. Adapun orang-orang yang menolak beliau dan mengingkarinya, hakikatnya dia telah berpaling, dia telah menjauhkan diri dari rahmat. Maka inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, pribadi yang agung, ya, yang menjadi rahmat untuk semesta alam. Ya, adapun Islam, ya, Islam ini sebagai agama, Islam yang dibawanya adalah ajaran yang sempurna yang enggak semestinya diotak-atik, ditekak-tekuk demi ungkapan pemanis kerukunan. Ungkapan yang keliru yang mengatakan Islam rahmatan lil alamin, ya. Yang menjadi rahmat lil alamin itu adalah kan diutusnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Rasulullah sebagai pembawa rahmat untuk semesta alam. Sosoknya yang disesaki dengan lapis-lapis kebajikan adalah rahmat yang nyata yang terasa bagi siapapun juga, ya. Adapun Islam, Islam adalah agama yang dibawanya adalah risalah abadi yang enggak selayaknya diotak-atik, dibuat-buat demi apa namanya mengakomodir tindakan yang enggak dikaruniai Allah hanya demi semboyan yang enggak tepat. Islam rahmatan lil alamin gitu ya. Yang kemudian mengotak-atik ajaran, mengotak-atik toleransi dan sebagainya. Maka dengan mengembalikan makna bahwa yang mengharfiahkan bahwa sang nabilah yang menjadi rahmat bagi semesta alam itu. Kangjeng Nabi Muhammad SAW lah yang menjadi rahmat untuk semesta alam itu dan bukan Islam sebagai sebuah risalah. Kita menghindarkan diri dari menenggang ataupun juga mengakomodir kemungkaran dengan mengatasnamakan agama Allah dan dengan mengembalikan makna yang menegaskan bahwa sosok pribadi Al-Amin inilah, Kanjeng Nabi inilah yang jadi kasih sayang Allah bagi segenap makhluk. Karena diutusnya Kanjeng Nabi ini adalah bentuk kasih sayang Allah ya untuk semua makhluk, baik manusia, hewan, binatang dan semua, gitu ya. Maka kita berpeluang pula untuk mengambil bagian untuk menjadi bagian dari rahmat itu. Dengan cara apa? Dengan cara meneladani Rasulullah SAW. Dalam surat Al-Ahzab ayat 21, sungguh telah ada pada diri Rasulullah suri teladan yang baik bagi kalian. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Yaitu bagi siapa? Yaitu bagi orang yang mengharapi Allah dan hari akhir serta berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Ada syarat dan kondisinya, yaitu yang mengharap orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta berzikir pada Allah sebanyak-banyaknya. Jadi sesungguhnya pada sosok, pada ucapan, sikap dan tindakannya Allah bentangkan teladan bagi siapapun yang mau mengambil jalan kemuliaan. Ayat yang turun di saat-saat ini, surat Al-Ahzab ini adalah ayat yang turun di saat-saat genting ketika itu. Pada peristiwa perang Khandaq atau perang Ahzab. Sangat mencekam gitu ya, dikepung oleh 15.000 pasukan itu kan ya. Madinah dikepung dalam kondisi paceklik dan sebagainya. Dan ini saat-saat genting. Ketika pasukan Ahzab ini mengepung Madinah dengan pongahnya ya, memberikan pengarahan, Rasulullah memberikan pengarahan kepada para sahabatnya yang ketika itu terguncang jiwanya ya, gelisah, gusar dan bimbang. Mereka diberi karunia, karunia yang agung, yaitu apa? Sewujud manusia yang menunjukkan kesabaran, ketabahan, perjuangan, yang menunjukkan
pengorbanan dan kepahlawanan di masa tersulit. Dan memang saat-saat prihatin ya, ini adalah tentang penyingkapan hakikat sesosok pribadi yang penuh berkah. Kehadiran Rasulullah di tengah para sahabat inilah. Inilah Nabi yang bercahaya dan kita sebagai umat Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kita berlomba-lomba untuk jadi pemantul cahayanya. Rasulullah sebagai cahaya, maka umatnya menjadi pemantul cahaya itu agar kebaikan itu tersebar, gitu, tersebar luas. Nah, dalam dalam surat Al-Ahzab tadi kan bahwa siapa bahwa teladan Rasulullah itu ya bahwa sungguh telah ada pada diri Rasulullah itu teladan yang baik bagi kalian gitu ya. Nah, ini meskipun Allah menyebutkan bagi kalian ya, secara umum ya untuk mengambil teladan dari Kangjeng Nabi ini ya sesungguhnya Allah juga menyebut syarat-syaratnya, term and conditionnya, menyebutkan syarat bagi siapa? Bagi siapa yang akan dikaruniai kemampuan untuk meraup contoh-contoh hidup sejati dari pribadi yang penuh keteladanan ini, pribadi kesayangan langit dan bumi ini, syaratnya itu adalah bagi orang-orang yang mengharap perjumpaan dengan Allah, perjumpaan dengan hari akhir, serta banyak mengingatnya. Sungguh, kita berharap untuk berjumpa dengan Allah semata karena kita mengimaninya. Ya. Demikian pula kita berharap adanya hari akhir sebab telah mengisi hidup dunia dengan berletih bertatih-tatih dengan beramal soleh. Nah, di hari akhir itulah segala amal akan dibalasi dengan sempurna. Semua kebajikan diganjar dengan sempurna ganjarannya. Dan sungguh banyak menyebut adalah tanda-tanda cinta ya. Banyak menyebut-nyebutnya ya. Banyak mengingat adalah juga isyarat tentang rindu. Banyak berzikir adalah penentram jiwa. Maka itu iman, amal solih dan cinta kepada Allah adalah mata air kekuatan untuk meneladani sang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di setiap sisi dirinya. Maka iman, amal solih dan cinta pada Allah adalah daya untuk mengambil bagian dalam menjadi rahmat bagi semesta alam. Rasulullah adalah cahayanya, maka pengikut Rasulullah yang mencontoh menteladani beliau adalah pemantul cahaya itu. Katakanlah hai Muhammad gitu ya, dalam surat Al-Imran ayat 31, katakanlah hai Muhammad, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, sehingga Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Nah, cuman masalahnya adalah bukan apakah engkau mencintai gitu kan ya, bukan bukan tentang apakah kita mencintai gitu ya. Ini kata Imam Ibnu Katsir gitu ya, mengutip sebuah syair ketika menafsirkan tentang eh, ayat surat Al-Imran ayat 31 ini. Masalahnya apakah engkau dicintai, kata Imam Ibnu Katsir. Bukan tentang mencintai, apakah engkau dicintai. Maknanya adalah bahwa setiap yang mengaku mencintai itu harus memeriksa kelayakan dirinya untuk dicintai. Ya. Siapa yang mencintai harus mengoreksi ataupun men, atau mengingat, menginsafi dirinya, apakah atau memeriksa dirinya, apakah dia layak untuk dicintai. Ya. Dan barang siapa yang mencintai Allah, dia menjelaskan melalui Rasulnya dia bahwa kelayakan untuk dicintai oleh Allah adalah dengan mengikuti suri teladan Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jika kalian mencintai Allah ya, eh, tadi kata Imam Ibnu Katsir bukan tentang kita mencintai tapi apakah kita layak untuk dicintai gitu ya. Maka untuk menjadi layak untuk dicintai adalah dengan mengikuti ya, maka ikutilah aku ya. Maka ikutilah Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka kalau kita eh, lihat itu ya, maka mengikuti contoh Nabi apa-apa yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya dalam sunnah-sunnahnya ya itu adalah peluang untuk menjadi penyambung cinta, peluang untuk menjadi sosok
pribadi pemendar cahaya, pemantul cahaya, dan ada harapan untuk menjadi penggema dari rahmat semesta alam, ya. Rahmat untuk semesta alam. Sebagaimana Kanjeng Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Itulah satu-satunya cara dengan mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah dan Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia yang terpuji, ya, baik di langit dan di bumi. Dengan kalau kita flashback ke dalam kajian sirah ya tentang pemberian nama Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada suatu hari gitu ya, ketika Rasulullah ini eh, lahir gitu kan ya, sang kakek begitu mengharapkan kelahiran cucunya ini ya, yaitu Abdul Muthalib ya. Abdul Muthalib ini eh, menunggu-nunggu kehadiran kelahiran cucunya ini. Begitu Abdul Muthalib eh, mendengar bahwa Rasulullah telah lahir ya, Abdul Muthalib berkata sambil menimang sang bayi yang berwajah cahaya ini ya, beliau sangat bahagia ya, gembira ya, dengan teguh ya, ketika beliau mengatakan bahwa namanya adalah Muhammad ya. Dan orang-orang Quraisy ketika itu, karena nama Muhammad tidak tidak umum di kalangan masyarakat Quraisy ya. Para tetuanya ya, tokoh-tokoh besar Quraisy itu menggugat ya, mengapa kau beri nama dia Muhammad, nama yang nggak pernah digunakan oleh para leluhur kita yang hebat ya. Kata Abdul Muthalib, aku ingin agar dia dipuji di langit dan dipuji di bumi. Aku ingin dia terpuji di langit dan terpuji di bumi. Dan Muhammad senantiasa terpuji hingga para pembencinya pun untuk nggak mampu untuk mencaci, ya. Karena nama Muhammad kan artinya terpuji, gitu ya. Nah, ini ada riwayat dari Ibnu Ishaq dalam sirahnya bahwa setelah turun surat Al-Lahab ya, surat Al-Lahab itu adalah surat yang menyebut tentang bagaimana nasib buruk yang menimpa Abu Lahab dan istrinya, yaitu Ummu Jamil gitu ya. Ya, Ummu Jamil dikatakan sebagai wanita pembawa kayu bakar yang di lehernya ada tali dari sabut, dan Ummu Jamil murka kan ya, marah gitu kan ya, dan mencari-cari Kangjeng Nabi Muhammad SAW. Nah, di salah satu sudut Masjidil Haram ya, Ummu Jamil ini kemudian berjumpa dengan Abu Bakar As-Siddiq. Maka segera Ummu Jamil ini marah-marah menghardiknya, bilang ke Abu Bakar As-Siddiq, di mana sahabatmu itu? Hai putra Abu Kuhafah, maksudnya putra Abu Kuhafah itu adalah Abu Bakar. Di mana sahabatmu? Dia pikir hanya dia yang sanggup sanggup bersyair ya, karena dia beranggapan bahwa Al-Quran itu adalah syair, ya. Sungguh aku pun pandai menyusun sajak untuk membuatnya susah ya. Jadi kemudian dia bikin gubahan gitu ya. Yang salah satunya adalah mengatakan dengan mengubah menyebut sebagai ya muzammam gitu ya. Karena dia saking uh, nggak bisa menyebut Muhammad ya, karena orang musuhnya kalau menyebut Muhammad berarti kan memuji Rasulullah ya, yang terpuji gitu ya. Maka namanya diganti menjadi muzammam, si tercela gitu ya. Maka ketika si wanita ini Ummu Jamil ini, wanita yang suka hobinya itu menabur duri di jalan yang Kangjeng Nabi lalui ya, maka ketika dia sudah pergi meninggalkan Abu Bakar As-Siddiq, sahabat Abu Bakar As-Siddiq ini pun menoleh dengan eh, terkesima kepada sosok yang ada di sebelahnya. Karena ketika itu Abu Bakar ternyata sedang bersama dengan Rasulullah SAW. Tapi Ummu Jamil nggak melihatnya. Ummu Jamil nggak melihat Rasulullah ya. Kata Abu Bakar, apakah dia nggak melihat engkau ya Rasulullah? Dia datang dan menanyakanmu, lalu mencaci maki seakan-akan engkau nggak ada di sini ya. Padahal di sisiku engkau engkau ada di sisiku ya Rasulullah itu. Maka Rasulullah dengan tersenyum, lalu beliau mengatakan,
Allah mentabiri pandangannya dari diriku, wahai Abu Bakar ya. Allah mentabiri, Allah menghalangi ya pandangannya si Ummu Jamil ini ya dari diri Rasulullah ya. Dan Abu Bakar mendengar jawaban itu karena Abu Bakar itu selalu disikapi dengan sikap iman gitu ya. Maka Abu Bakar mengangguk. Iman di dadanya kian em, kokoh gitu kan ya. Maka tidakkah kau perhatikan kata Rasulullah ya, tidakkah kau perhatikan bagaimana Allah menjaga diri dan namaku hai Abu Bakar kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka menghina dan menista Muzammam padahal aku adalah Muhammad ya. Padahal aku adalah Muhammad. Jadi yang dihina dan dinistakan bukan Rasulullah, bukan Muhammad, tapi Muzammam gitu ya. Betapa dahsyatnya nama Muhammad ini ya. Hingga yang orang yang hendak menjelek-jelekannya pun nggak bisa ya. Karena dia nggak bisa tidak harus memuji jika menyebut namanya, asmanya. Atau jika pun dikotak-katik dengan bahasa Arab yang menjadi nama Muzammam atau si tercela ya Muhammad itu adalah si terpuji sedangkan Muzammam adalah si tercela maka yang menjadi sasaran celaannya adalah ya Muzammam bukan Muhammad gitu ya tapi orang yang terpuji tidaklah terlepas dari ujian memang maka Rasulullah sebagai Al-Amin yang terpercaya yang menjunjung kejujuran sebagai permata hidupnya maka akan terhenyak ketika pada suatu hari dia dimusuhi, didustakan ya. Bahkan disebut sebagai pendusta. Dusta kau hai Muhammad dalam sebuah apa namanya? eh, dialog ya. Orang-orang ketika eh, mendengar ataupun juga mencerca Kanjeng Nabi Muhammad SAW disebut orang yang berdusta, disebut orang yang berbohong. Padahal 40 tahun sebelum kenabian beliau hidup bersih tanpa cacat. Bahkan mereka sendiri yang menggelari Kanjeng Nabi dengan Al-Amin. Itu gelaran yang diberikan oleh orang-orang Quraisy sebagai penghormatan, sebagai pengakuan mereka terhadap jiwa bersih Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Terpercayanya beliau, ya. Bagaimana bahkan beliau mempercayai beliau, mempercayai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan dalam peristiwa yang sangat krusial buat masyarakat Quraisy, yang hampir saja terjadi pertumpahan darah di tengah-tengah masyarakat Quraisy, maka ketika datang Rasulullah sebagai juru penengah, mereka langsung bersyukur ya bahwa yang datang adalah Rasulullah ya. Karena ketika itu siapa yang menyelesaikan masalah mereka untuk meletakkan Hajar Aswad gitu ya ketika renovasi Ka'bah adalah orang yang pertama kali datang ke Masjidil Haram dan yang pertama datang adalah Rasulullah maka mereka bergembira karena yang datang adalah Al-Amin itu ya Rasulullah yang akan menyelesaikan masalahnya itu. Tapi setelah 40 tahun mereka eh, menghormati ataupun juga menjunjung akhlak kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika risalah itu datang, gitu ya, maka mereka kemudian mendustakannya, bahkan menuduh Rasulullah itu berdusta, itu ya, dusta kau ataupun bahkan em, em, dengan tuduhan-tuduhan yang buruk kepada kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hmm. Tapi memang kemudian ketika ini juga apa namanya ketika semua orang itu mengatakan dusta, ini juga memang tabiat dari sosok-sosok surgawi ya, sosok-sosok yang diuji ya. Orang diuji atas hal-hal yang paling dijunjung tinggi oleh jiwanya, hal-hal yang paling dijunjung tinggi oleh hatinya. Rasulullah orangnya bersih, amanah, ya digelari Al-Amin, diuji dengan kata perkataan buruk ya dengan perkataan engkau pendusta itu ya. Padahal beliau sangat menjunjung tinggi dengan kemurnian, kejujuran ya, sifat amanah. Itu adalah value yang sangat dijunjung tinggi oleh Rasulullah SAW. Tapi memang ujian itu ya datang
pada hal-hal yang dijunjung tinggi oleh hati. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam, value cinta ya, tentang cintanya, maka kemudian Nabi Ibrahim pun diuji dengan penyembelihan putranya ya, yang dia cintai. Maryam juga menjunjung tinggi value tentang kesucian diri. Hingga kemudian Maryam diuji dengan hamil tanpa sentuhan pria. Rasulullah value-nya pada kejujurannya hingga kemudian dituduh berdusta. Maka ini adalah tabiat ya, tabiat dari ujian dalam kehidupan. Maka kita juga kalau kita melihat tentang bagaimana peran Rasulullah ya, Rasulullah sebagai rahmat bagi semesta alam ya, maka kita bersolawatlah kepada Kanjeng Nabi dengan solawat yang yang banyak ya, yang tulus sempurna, dan kita mengikuti sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai upaya juga untuk menjadi pembenar ataupun juga pemantul cahaya, karena Rasulullah diutus sebagai pembawa cahaya kemudian menjadi rahmat untuk semesta alam, dan sampai pada akhir hayatnya gitu ya, Rasulullah tuh mengingat kita sebagai umatnya, umati umati. Maka inspirasi ya tadi, Rasulullah tadaburi Al-Quran surat Ibrahim dan surat Al-Maidah ya, tentang bagaimana doa ataupun permintaan Nabi Ibrahim alaihissalam, cintanya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada umatnya ya, dengan mengatakan bahwa kalaupun mereka tidak mengikutiku itu ya, itu eh, ke- barang siapa yang mengikutiku sesungguhnya dia termasuk golonganku. Tapi kalau dan barang siapa yang mendurhakai aku, kata Nabi Ibrahim dalam Al-Quran ini, maka sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Begitupun kata kata Nabi Isa alaihissalam, jika engkau menyiksa mereka, maka sesungguhnya mereka adalah hamba-hambamu. Dan jika engkau mengampuni mereka, maka sesungguhnya engkaulah yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Nah, dari sini menjadi eh, begitupun juga kanjeng Nabi Muhammad SAW ya, yang yang dalam doanya yang penuh khusyuk ya, dan dalam penuh eh, kehusyuan ya, sampai membuat terisak dan terguncang pundaknya ya. Kemudian beliau mengingat kepada kita, ya Allah ummati ummati, ya Allah umatku umatku ya. Sampai kemudian Allah memberikan garansi ya, kami akan menjadikanmu ridho kepada umatmu dan umatmu ridho kepadamu. Kami tidak akan berbuat buruk kepadamu, tidak pula kepada umatmu. Maka orang-orang yang mendurhakai Rasulullah ya, tidak dihukum seperti hukuman yang menimpa pada umat-umat terdahulu. Ada yang ditenggelamkan gitu ya, ada yang dibenamkan ke dalam bumi. Dan sekali lagi, Rasulullah diutus untuk menjadi rahmat untuk semesta alam ya, yang kadang dipelintir yang jadi Islam rahmatan lil alamin gitu ya, untuk menjadi simbol ataupun kata-kata untuk semboyan untuk mengakomodir kadang, atau juga mengotak-atik eh, ajaran ataupun risalah syariat itu ya. Baik, Ibu Bapak yang Allah hormati, mungkin ini yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan pagi hari ini ya. Semoga kita bisa mengambil ibrohnya dan juga menjadi penyemangat untuk terus bisa menteladani Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Demikian, mohon maaf kalau ada kekurangan dan kehilafan, juga kekurangan dalam hal penyampaian. Silakan kalau ada tambahan informasi ataupun juga menambah hasanah kajian pagi hari ini, dipersilahkan. Baik, cekap ya. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mari kita tutup pengawasan pagi ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanaka wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.